Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Man qama Ramadan, ya. Qama Ramadan itulah salatu qiyam Ramadan. Jadi makna man qama Ramadan, siapa yang berdiri di Ramadan, maksudnya qiyamu Ramadan, siapa yang salat qiyamu Ramadan, yang ma'rufa fil fikhi bi salati tarawih. Wa hiya kama fa'alahu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bi mahdharis sahabah 20 raka'atan bi asri taslimatin. Dan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan hadirnya para sahabat 20 rakaat dengan 10 salam. Itu qiyamu Ramadan, ya. Diistilahkan dengan apa? Ma'rufa fil fikhi bi sholati tarawih. Qiyamu Ramadan dalam hadis namanya qiyamu Ramadan, tapi dalam fikih namanya sholatul tarawih. Dilakukannya imanan, ya. Beriman. Jadi melakukannya didasarkan dengan iman, karena iman itu syartun li sihhatil ibadah. Syarat sah ibadah itu iman. Fahiya la tasihu bidunil iman. Kemudian ihtisaban. Ihtisaban ay talabul ajri. Mengharapkan pahala. La liqasdin akhar min riya'in wa ujubin wa sum'atin malahwiha. Bukan tujuannya riya, bukan ujub, bukan sum'ah dan seumpamanya. Jadi imanan karena iman, percaya dengan perintah. Kemudian ihtisaban itu mengharap upah, ya, upah dari Allah, ya, mengharap upah, mengharap pahala. Apa hukumnya i'tikaf itu? Nah, ini i'tikaf, ya, kita kembali kepada i'tikaf, karena i'tikaf itu ada yang mensyaratkan puasa, ada yang tidak, ya. I'tikaf itu hukumnya adalah sunnah kecuali dinazarkan. Nah, saya nazar apabila hasil sesuatu yang saya harapkan, maka saya ingin i'tikaf. Itu jadi wajib. Lalu diapain? Lalu dinazarkan, ya. Kalau tidak dinazarkan, itu tidak wajib. Ini Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, ini nazar tu an atakifa lailatan fil Masjidil Haram. Saya mau nazar i'tikaf ya Rasul di Masjidil Haram semalaman aja, lailatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ufi binazrika. Cukupi nazarmu, artinya nazar itu mesti dilaksanakan. Rawahul Bukhari. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ifa'in nazar yadullu al wujub wa huwa bin nazar. Ini karena Nabi kita i'tikaf, istri-istrinya pada i'tikaf. Istri-istrinya apa? Pada i'tikaf. Nah. Walafzul Bukhari an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kana Rasulullah ya'takif fi kulli Ramadan. Rasulullah SAW itu i'tikaf pada setiap Ramadan. Fa idza shallal ghadat dakhala makanahu allazi i'takafa fi. Kalau dia udah sholat ghadat, sholat subuh, ya, dia masuk ke tempatnya yang dia i'tikaf padanya. Qala pasta'anathu Aisyah an ta'takifa
fa'azina laha fadarabat bihi qubbah fasami'at biha Hafsah fadarabat qubbah wa sami'at Zainab biha fadarabat qubbatan ukhra falamman sarfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghadi absara arba'a qubabin faqala ma hadza fa akhbara khabarahunna faqala ma hamalahunna ala hadzal bir inzi'uha fala araha fanaza'at falam ya'takif fi Ramadan hatta i'takafa fi akhir al-ashr min Syawal. Lafaz Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ia berkata, adalah Rasulullah SAW i'tikaf pada setiap Ramadan. Maka apabila dia sholal ghadat salat apa? Bil ghudwi wal asol. Bil ghudwi wal asol. Ghadat salat bisa dikatakan pagi kalau bahasa mufradatnya itu ghadat ya. Sholat ghadat lawanannya sholatul asyi ya. Sholat di pagi. Dakhala makanahu allazi atakafa fihi, dia masuk ke tempat yang dia i'tikaf padanya. Qala pas'adan Aisyah, jadi Aisyah ngelihat Nabi i'tikaf, minta izin, saya mau bikin i'tikaf, bikin kubah. Apa kubah? Kalau kayak orang camping tuh bikin apa? Tenda kecil ya enggak. Hafsah dengar juga, bikin lagi. Zainab bikin lagi itu kubah, bikin lagi tenda kecil. Buat apa i'tikaf? Apa kata Nabi besoknya? Falamman sarafan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghad absara arba'a qubab. Karena Aisyah diizinin, Hafsah bikin, Zainab bikin, ya. Pagi-pagi dilihat udah ada 4. Udah 4 itu apa? Tenda kecil ya, kubah namanya. Mahadza, kata Nabi, apaan ini? Dikabarin. Setelah Aisyah bikin, Hafsah bikin, terus Zainab bikin. Ma hamalahunna ala hadzal bir inzi'uha. Apa yang membawa kalian atas perbuatan baik ini? Cabut. Inzi'uha apa? Cabutin. Apa disuruh cabut dari itu? Tenda-tenda tadi. Fala aroha, maka saya tidak melihatnya. Panazaat, maka dicabutin itu apa? Tenda masing-masing. Falam ya'takif fi Ramadan hatta ta'takif fi akhir al-ashri min Syawal. Habis Nabi negor begitu sama istri-istrinya, dia kagak i'tikaf. Dia i'tikafnya apa? Bulan Syawal akhir. Gitu. Faqadiyatul hadis kana Nabi sallallahu ya'takifu fi Ramadan kadzalika ya'takifu fi Syawal wa fi dzalika qada'u ma fata min Ramadan. Nabi kan udah langganan kalau sebelum Ramadan itu apa? I'tikaf. Karena bininya pada ngikut, ya masjid penuh tenda, ya udah 4 tenda. Akhirnya dia liburin i'tikafnya di bulan Ramadan itu, 1 Ramadan itu, kemudian dia di bulan akhir Syawal ya Ben, dia i'tikaf. I'tikafnya itu qadaan ya. Wa bidzalika qada'u ma fata min Ramadan. Itu mengqada i'tikaf yang di Ramadan tadi itu. I'tikaf itu ya di masjid. Di masjid ini ada yang bilang masjid jami syaratnya. Apakah di masjid yang ghairu jami ini apa nih? Jami itu artinya apa? Yang pakai sholat, digunakan sholat Jumat biasanya kita. Kalau masjid jami itu. Kalau masjid aja biasanya itu nggak ada sholat Jumatannya. Itu di dalam istilah fikih seperti itu. Kalau di hadis nggak ada jami, ada ghairu jami ya. Nggak ada ya. Iya. Nah ini apa hukumnya i'tikaf di musola al-bait, di rumah. Di rumah kan ada tempat sholat tuh, i'tikaf di situ boleh nggak? I'tikaf, summa innal ulama ittafaqu annal masjid syartun li sihhatil i'tikaf. Ittifaq ulama bahwa masjid sebagai syarat sahnya i'tikaf. Ya. Karena itu lafaznya apa? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi berarti i'tikaf itu di mana? Di masjid.
illa Muhammad bin Lubabah fa ajazahu fi kulli makan. Kecuali Muhammad bin Lubabah, maka dia membolehkannya i'tikaf fi kulli makan, pada tiap tempat. Nah di rumah bagaimana? Di musola yang di rumah, musola bait. Wa ajazal Hanafiyatul lil mar'ati an ta'takifa fi masjidi baitiha. Dan membolehkan Hanafiyah perempuan i'tikaf di masjid rumahnya. Artinya masjid rumahnya apa? Rumahnya dibikin ada musola aja tuh. Masjid di baitnya artinya tempat sholat yang di rumahnya. Itu perempuan i'tikaf boleh, sah. Ya, wa huwal makanul mu'addu lis-sholati fihi, tempat yang disiapkan untuk sholat. Juga bukan pendapat Hanafiyah saja, tapi qaulun qadimun lisyafi'i, qaul qadim dengan Syafi'i juga mengesahkan kalau laki-laki sah nggak i'tikaf di rumah. Wa fi wajhin li ashabi Syafi'i walil malikiyati yajuzul lirijal wan nisa. Nih karena ada Covid-19, ya udah i'tikafnya di mana? Di rumah aja udah, laki. Iya, nggak apa-apa laki. Itu pendapat siapa? Ada wajah li ashabi Syafi'i, bagi murid-murid Imam Syafi'i, ya. Dan juga Malikiyah, ulama Malikiyah, ya juzul lirijal wan nisa. Alasannya apa? Alasan ashabus Syafi'i dan Malikiyah, li anna tatawwu'a fil buyuti afdalu, karena yang sunnah-sunnah di rumah itu lebih afdol. Seperti sholat sunnah, afdolnya di rumah menurut Imam Malikiyah. Nah, maka i'tikaf pun itu afdolnya di rumah. Fahamalu ala umumiha al-i'tikaf wa ghairihi. Jadi keumuman tatawu, jadi keumuman sholat sunnah itu di rumah termasuk i'tikaf gitu. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad ila khususiyatihi bil masjidil ladzi tuqamu fihi shalah. Nah, Abu Hanifah tadi selain Hanafiyahnya itu pengikutnya mengatakan bahwa di musola rumah itu boleh, di masjid rumah boleh. Abu Hanifahnya dan Imam Ahmad ila khususiyatihi bil masjidil ladzi tuqamu fihi shalah. Ya. Di masjid ya. Masjidnya masjid jami apa bukan? Wa ammal jami'u fala yustaratu fil i'tikaf fihi. Enggak disyaratkan i'tikaf di masjid jami. Kalau di masjid ghairi jami berarti apa? Boleh juga. Jadi wa ammal jami'u fala yustaratu i'tikaf fihi. Jadi apakah i'tikaf itu mesti disyaratkan di masjid jami? Masjid yang ada sholat Jumat? Enggak. Di masjid ghairi jami juga, atau di musola, kita istilahnya musola itu pas Syafi'i istahaba dzalika. Kalau Imam Syafi'i mensunatkan di masjid jami. Wa khassahu ta'ifatun minas salaf bil jami. Wa qala al-jumhur yajuzul i'tikaf bi kulli masjidin illa liman talzamul jum'ah fastuhibba fil jami. Kama qalahu Syafi'i wa syaratahu Malikun. Fa zahir anal i'tikaf bi ghairil jami' yanqati bil khuruj al jum'ah, hadza bin nisbati liman talzamu jum'ah. Wa amma man lam talzamul jum'ah kan nisa wal 'abid fala ba'sa bihi fil bait al mu'ad lis shalah. Jadi alhasil yang i'tikaf di masjid jami dan di masjid yang ghairi jami itu ikhtilaf. Jadi i'tikaf di masjid jami tidak disyaratkan i'tikaf di masjid jami gitulah. Berarti ada khilaf ya. Jadi Imam Syafi'i mensunahkannya demikian, mensunahkan di masjid jami ya. Mensunahkan berarti kan enggak apa? Enggak wajib. Wa khassahu ta'ifatun minas salaf bil jami gitu ya. Imam Syafi'i nyunatin sunat aja gitu. Tapi sekelompok daripada ulama salaf mesti di masjid jami. Jadi kita katakan bahwa ikhtilaf i'tikaf di masjid jami atau ghairu jami ya. Bahkan di musholal bait masih dibolehkan. Bahkan ada yang mengatakan Muhammad bin Lubabah mengatakan fi kulli makan ya, fi kulli makan. Itu masalah
masalah i'tikaf. Kemudian Nabi kita di asrul awakhir ini, nah ini udah masuk asrul awakhir. Bagaimana ibadah Nabi di asrul awakhir? Apa mungkin semangat? Apa semakin apa? Menurun? Ya. Kalau kita naik apa turun? Hah? Jadi Nabi kita itu kalau udah 10 akhir, udah 10 apa? Akhir Ramadan, asrul awakhir. Ada lapasnya asrul akhir gitu ya. 10 yang akhir dari Ramadan, Nabi itu satu, syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu artinya apa? Ya, saya baca hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah idza dakhala al-ashru ay asrul akhir min Ramadan. Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa yaqadha lahu muttafaqun alaih. Ada lafaz lain asrul awakhir ya. Ada lafaz asrul akhir ya. Ada asrul awakhir. Bagaimana Nabi kalau udah 10 akhir? Satu, syadda mi'zarahu, mengencengkan ikat kainnya. Maknanya i'tazala nisa'ahu, dia mengasingkan istrinya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr al-asrul awakhir atau asrul akhirah ijtahada fil ibadah. Maksud ngencengin kain, ibadahnya semakin apa? Semangat. Mengasingkan wanita maksudnya memfokuskan ibadah. Atau itu. Apa mananya? Syadda mizrahu yahtamil ayyurada bi al-jiddu fit ta'ah. Semakin semangat. Yang kedua, Nabi ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya maksudnya apa? Begadang, fa ahyahu bit ta'ah. Jadi malamnya itu diisi dengan ketaatan. Wa ahya nafsahu bisaharihi fihi. Dihidupkan dirinya dengan bergadang di malamnya itu. Itu ahya lailahu. Ahya lailahu. Mengapa diistilahkan dengan ahya? Karena kalau dia tidur itu akhul maut katanya. Li'anna naum akhul maut. Jadi dia begadang dengan melek. Li'annal qa'im iza ahya bil yaqdhah ahya lailahu bihayatihi. Ya. Jadi rumahnya enggak dijadiin kuburan. Wa hadzal hadis, makna hadis la taj'alu buyutakum kubura. Ay la tanamu. Jangan kamu tidur, patakunu kal amwat. Jadi kalau ente isi rumah itu sama tidur, itu rumah kayak apa? Kuburan. La tanamu patakunu kal amwat, patakunu buyutukum kal kubur. Ya. Wa ahya lailahu. Yang ketiga, Nabi itu ayaqadha alahu ayaqadha lis-shalah. Bangunin apa? Salat. Nah, ente udah punya istri, ente dibangunin istri apa bangunin? Ini dibangunin sama istri mah udah bangun, dia masak, mau sahur, ya. Ini Nabi bangunin wa ayqadha ahlahu ayqadha lis-shalah. Ini berarti Nabi di rumah. Karena dia membangun istrinya tidur di mana? Di rumah. Berarti Nabi waktu malam 10 akhir di rumah apa di masjid? Nah, di rumah dan di masjid. Ya. Jadi dia satu mengencengkan kain, itu mau semangat ibadah ya, atau mengasing dari istri ya. Yang kedua adalah ngidupin malam, yaitulah dengan mengisi malam itu dengan ibadah, dengan perbuatan-perbuatan taat. Nah, yang ketiga adalah membangunkan istrinya. Wa fihi dalilun ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mizarahu fil bait. Dia ngencengin ikat kainnya itu di mana? Di rumah. Nah, fil bait. Bidilati ikoz ahli. Mengapa dikata-kata di rumah? Lalu dia bangunin istrinya di mana? Masa di masjid itu bininya.
di rumah. Fa innahu musirun bi annahu kana mahum fil bait. Falau kana mu'takifan lakana fil. Kalau adalah Nabi itikaf, niscaya. Jadi berarti Nabi di mana nih? Falau kana mu'takifan lakana fil. Jikalau adalah dia itikaf, niscaya adalah di masjid. Jadi Nabi 10 akhir di masjid apa di rumah? Jawabannya di rumah dan di masjid. Sebelum dia ke masjid dia ngapain? Bangunin istrinya gitu ya gitu. Begitu. Fa innahu musirun bi annahu wa fihi dalilun ala anna kata-kata wa ayqadhu alahu yakni ayqadhu lis-shalah wa fihi dalilun ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shadda mizarahu fil bait bi dilati qadhi alihi fa innahu musirun bi annahu kana mahum fil bait. Palau kana mu'takifan la kana fil masjid. Maka kalau adalah dia i'tikaf, dia ada di masjid. Paham? Jadi i'tikafnya di mana? I'tikaf ya di masjid. Tapi sebelum i'tikaf di rumah. Wastanbatul Bukhari min hadzal hadis al-amal fil ashril awakhir min Ramadan. Ya. Kalau kurang baca lagi. Ya. Kalau kurang penjelasan apa? Mohon dibaca. Idza tamma syai'un bada naqsuhu kama qala Sayyidina Umar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.